Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi juga Pak Doni. Selamat pagi, Bu Trisya. Ya, terima kasih sudah mau bergabung di tempat kami, membantu saya untuk memberikan gambaran secara prakteknya begitu ya Pak kepada para mahasiswa. Memang mahasiswa adalah mahasiswa yang mata kuliah akuntansi perbankan dan lembaga keuangan lainnya begitu. Nah, dari awal sampai akhir materi memang saya memberikan kepada mereka, dan memang saya mengundang Pak Doni untuk bisa memberikan sharing terlebih kepada para mahasiswa untuk bisa berbagi pengalaman tentang bagaimana praktek bank real yang ada begitu. Memang akuntansi kan nggak jauh sebenarnya dari praktek begitu ya, tetapi memang ketika kita memberikan konsep-konsep materi itu anak-anak membayangkannya mungkin masih kayak apa ya gitu ya. Nah, dengan diberi sharing itu harapan kami adalah mereka nggak jauh dari praktek begitu. Mereka jadi langsung bisa ketika beri teori kemudian membayangkan oh seperti ini prakteknya begitu, jadi ada gambaran yang bisa menjadi bekal buat mereka untuk nanti ketika mereka bekerja bisa juga memilih ke bank begitu, sehingga gambaran itu akan terbawa oleh mereka sampai nanti siap di dalam bekerja, begitu harapan kami. Oke, sebelum mulai dengan perkuliahan, kuliah umum ini, mari saya bawa dulu dalam doa. Ya, saya akan memimpin doa secara Katolik, yang beragama lain mohon penyertaannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami semuanya, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul bersama di ruang Zoom ini untuk berdiskusi bersama di dalam akhir mata kuliah akuntansi perbankan ini. Kami boleh bertemu dengan Pak Doni agar kami bisa sharing bersama tentang materi yang kami dapatkan untuk bisa kami aplikasikan di dalam prakteknya nanti seperti apa. Semoga acara yang kami lakukan di hari ini boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mendapatkan manfaat yang baik juga, banyak juga untuk bekal kami dan menambah pengetahuan kami tentang praktek yang nyata di dalam dunia bisnis. Tuhan berkati kami semuanya agar acara ini berjalan dengan lancar sampai nanti berakhir dengan baik juga. Doa yang tidak sempurna ini kami aturkan dengan perkataan khusus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, yang saya hormati Bapak Doni Dwiantoro SEMM selaku Branch Manager PT Bank Tabungan Negara Cabang Semarang. Ya, kembali kami ucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan untuk memberikan sharing nanti di kelas ini. Para mahasiswa semuanya, ini adalah kesempatan yang bagus buat kalian semuanya untuk nanti silakan banyak berdiskusi dengan Pak Doni yang sangat terbuka untuk beberapa hal kepada Anda untuk Anda sampaikan. Mungkin apa yang sudah kita pelajari kemarin bisa diendapkan begitu ya di dalam pertemuan perkuliahan kuliah umum pada siang hari ini. Nah, saya tidak akan panjang kata untuk menyampaikan, ini lebih ke forumnya Pak Doni. Monggo Bapak silakan disampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Trisya. Yang saya hormati teman-teman semua. Saya manggilnya apa ini ya? Mahasiswa, mahasiswi. Bagaimana Bu Trisya biasanya kalau memanggil teman-teman di Unika ini? Saya bisa teman, bisa Anda, bisa anak-anak. Oh iya, oke. Teman-teman saja ya, teman-teman ya. Kalau di Bank BTN itu kita ada sebutannya, Bu Trisya, namanya BTNers. Nah, BTNers itu ya, pegawai-pegawai milenial yang ada di Bank BTN itu yang mereka bisa berkumpul bersama. Nah, kita ada punya nickname ya, nama panggilannya itu ya BTNers. Nah, ini mungkin rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa Unika. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Trisya dan tim tentunya dan mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Awal perkenalan dari saya, nama saya Doni Dwiantoro. Saya adalah alumni Universitas Islam Indonesia tahun 92 di UII Yogyakarta.
92 saya sudah selesai dan saya melanjutkan ke MMUGM, ngambil magister master dari UGM dan selesai tahun 94. 95 saya sudah bergabung dengan Bank BTN. Jadi hingga saat ini sudah hampir 26 tahun saya mengabdi di Bank BTN, ya. Dan alhamdulillah ini memberkati juga untuk bisa terus sampai dengan nanti masa pensiun, insya Allah. Itu sedikit gambaran dari saya sudah berkeluarga, punya 2 putra, kemudian keluarga semua tinggal ada di Jakarta nih. Kebetulan saya saat ini menempati dinas di Semarang. Baik, rekan semua, kalau bicara mengenai perbankan, nanti akan kita ulas bersama sebenarnya bagaimana tata kelola bisnis perbankan di masa pandemi. Ini kaitannya juga sudut pandangnya, kalau kita secara makro mengalami perubahan, ya, ini apa sih dampaknya dalam bisnis, ya? Bagaimana sih agar BTN ini bisa tetap survive, ya? Ada 5 agenda yang kita coba bahas satu persatu nanti. Yang pertama tentunya ingin lebih mengenal apa sih itu Bank BTN, kenapa Bank BTN, bisnisnya seperti apa, hebatnya seperti apa, nanti buat rekan semua bisa mengetahui. Kemudian yang kedua, perkembangan ekonomi. Nah, ini paling seru nih sekarang nih ya, perkembangan ekonomi, dampak global yang dihadapi untuk perekonomian kita sejak akhir Desember 2020, ya, kita sempat jatuh bangun di sana ya. Sebelum-sebelumnya juga pernah ada krisis, dan bagaimana kita menyikapi tersebut untuk bisa survive, bisa tumbuh, ya, itu tujuan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah setelah makronya ada, kemudian bagaimana sih tata kelola dari ekonomi nasionalnya. Jadi pemerintah ini bersikap seperti apalah kira-kira gitu. Jadi makronya sudah ada, pemerintah punya sikap, dan yang keempat yang paling penting, strategi BTN. Nah, strategi BTN, dan terakhir nanti kinerja yang saat ini triwulan pertama ya, untuk bulan sampai dengan bulan Maret kemarin, bagaimana sih kok bisa survive. Oke, next. Ya, agenda pertama tentunya jasa layanan Bank BTN. Ya, kalau lihat Bank BTN, ingat ya, Bank Tabungan Negara, itu ada negaranya loh. Ya, artinya buat teman-teman semua tahu, BTN ini adalah Bank BUMN. Ada 4 bank BUMN yang dimiliki oleh pemerintah, ya, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Keempat bank ini punya spesifikasi sendiri dan memang dipelihara oleh pemerintah, ya. Masing-masing punya segmennya sendiri. Mandiri itu adalah corporate-nya, BNI di perdagangannya, BRI di mikronya, dan BTN ini khusus di perumahannya. Nah, kalau kita lihat ya, dari sejak lahir Bank BTN itu, kita ini memang fokusnya di perumahan. Di dalam slide ini disampaikan bahwa kita adalah aset 5 terbesar di Indonesia yang saat ini, dan kita BTN ini listing company ya, teman-teman. Jadi Bank BTN itu ada TBK-nya sebenarnya di belakangnya, terbuka. Jadi sahamnya kami dijual bebas, dimiliki oleh publik. Saat ini masih 60% milik pemerintah, jadi 40%-nya sudah publik, go public. Ya. Kemudian jaringan bisnisnya ada 6 kanwil sampai pelosok Sabang Merauke kami memiliki jaringan, dan tidak hanya konvensional tetapi ada syariahnya juga, kami juga punya syariah. Kemudian produk layanannya sama halnya dengan perbankan yang lain. Ini kita juga berinovasi terus untuk pengembangan teknologi. Demikian juga untuk jaringan yang ada, ATM kami sudah bekerja sama dengan hampir semua mitra ATM yang ada. Aliansi kami dengan kantor pos. Nah, ini juga nanti akan kita jajaki lebih lanjut ya. Jadi semua kantor pos itu punya link kerjasama dengan Bank BTN. Dan yang paling penting karena kita core bisnisnya adalah di perumahan, tentunya kita punya jaringan yang luas dengan semua pengembang atau developer ada di seluruh Indonesia. Next, selanjutnya. Nah, ini yang paling penting nih ya. Jadi kita punya misi menjadi the best mortgage banks in South of Asia.
Ini juga tercermin dari saat ini kita untuk menjadi pelopor pemimpin dalam pembiayaan perumahan, ya, memiliki tugas penting dari pemerintah untuk menyelesaikan backlog-nya. Backlog itu adalah antara supply demand terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah. Tentunya kita fasilitasi dengan KPR. Selanjutnya, next. Ya, kami bagian dari pemerintah tadi, jadi ada satu nawacita yang disampaikan oleh Pak Presiden pada saat beliau menjabat, yaitu program sejuta rumah. Kami hadir di sana. Jadi program sejuta rumah inilah yang harus didukung oleh Bank BTN agar semua masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah. Ya, ini cita-cita, visi kita yang sejalan dengan pemerintah. Ini juga didukung oleh Kementerian PUPR, Pak Basuki, yang sampai saat ini juga beliau masih menjadi menteri. Ya. Selanjutnya, next. Ya, ini sekilas mengenai produk-produk yang kami miliki, sama seperti halnya bank pada umumnya. Kita punya saving, kita punya loan, ini semua akan mengencourage terhadap semua kebutuhan nasabah, baik dari sisi tabungan, ya, deposito, giro, ini yang sudah kami lakukan saat ini. Kemudian juga untuk pinjaman. Nah, pinjaman ini garis besarnya memang di Bank BTN hampir masih 70% bicaranya pengelolaan untuk KPR dan yang lain-lain. Ya, selanjutnya. Nah, keunggulan kompetitif dari Bank BTN, seperti saya sebutkan di awal tadi, bahwa kita adalah satu-satunya bank penyedia KPR terbesar. Kalau bicara market share saat ini, khusus untuk yang subsidi ya, itu 85%. Kita yang memimpin. Kemudian untuk yang KPR secara keseluruhan, yang non-subsidi, kita hampir 40 atau 39,8. Segmen konsumernya juga permintaannya sampai saat ini masih sangat tinggi. Nah, nanti kita bisa lihat kembali apa saja yang mempengaruhinya, bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilampaui oleh Bank BTN. Kemudian tentunya kalau bicara tadi di awal ada backlog, kebutuhan masyarakat akan rumah, ini berdasarkan sensus BPS di 2015 itu ada 11,8 juta, dibayangkan ya, kapasitas kita setahun itu nggak sampai 1 juta untuk memenuhinya ya, padahal ini kebutuhannya ada 11,4 juta untuk rumah ya. Dan ini potensi yang harus digarap, yang saat ini bisa dilakukan oleh Bank BTN. Next. Ya, ini sisi dari supply demand. Tidak hanya ke pengembang kami memberikan fasilitas, tapi juga kepada masyarakatnya. Kalau pengembangnya itu adalah yang membangunnya ya, kalau teman-teman sekalian tahu ya, kalau ada developer perumahan ABC yang ada di sekitar Semarang, itu developer itu juga bisa kami biayai dari sisi supply-nya supaya dia cepat membangun, kemudian pembelian lahannya, pembangunan rumahnya. Nah, itu dari sisi pengembangnya, supply-nya. Kemudian dari sisi demand-nya adalah masyarakat umum yang ingin memiliki rumah-rumah tersebut. Kami berikan fasilitas-fasilitasnya. Tidak hanya pembelian rumah, apartemen juga bisa kami berikan pembiayaan, pembangunan rumah di lahan sendiri, rumah renovasi, dan juga untuk pembantuan uang muka dari perumahan. Selanjutnya, ya, itu agenda pertama, bagaimana BTN, bisnis BTN. Nah, sekarang kita bicara yang agenda kedua, yaitu perkembangan ekonomi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat sebenarnya, kalau bicara perkembangan ekonomi ini nggak akan habisnya ya. Akan selalu ada terus ke depan, dan ini saya pikir perlu satu mata kuliah sendiri nih Bu Teresia ya untuk bahas ini ya. Tetapi kalau yang global besarnya itu panjang kali lebar teman-teman, tapi saya hanya mengambilkan beberapa slide saja yang saya peroleh. Yang pertama adalah global economic yang saat ini ada. Kenapa kita perlu mengetahui? Teman-teman sekalian, kalau bicara secara perekonomian, ini juga berpengaruh. Karena ekonomi, kalau teman-teman di pelajaran pendidikan ada yang namanya ESWOP ya, environment-nya ini penting ya. Ya, SWOT ya, SWOT ya. Masih ingat ya untuk yang program SWOT ya, persaingan ya, competitiveness. Nah, ini ada E-nya di depan. Jadi environment atau economic inilah yang menjadi nilai penting yang kita harus adopsi ya.
Kalau kita lihat di 2019, itu pertumbuhannya kita masih bagus-bagusnya ya. Di Indonesia yang warnanya merah, itu pertumbuhannya 5%, tetapi begitu COVID kena di 2020, ini sudah minus semua. Hampir semua minus. Yang masih positif itu hanya di Jepang ya. Jepang hanya sedikit, US. Maaf, US ini 2,3 di 2020. Dan kita punya forecasting di 2021. Nah, ini baru triwulan pertama, kita ada optimisme bisa 4,3 pertumbuhannya. Tapi itu masih corona gelombang pertama ya. Tapi kalau lihat sekarang corona gelombang kedua, ini rasa-rasanya juga berat juga nih. Kita terus terang ya, dampaknya luar biasa sekarang. Kalau teman-teman semua lihat di media, ceritanya adalah cerita tangisan, kesedihan semua. Nah, ini juga akhirnya mempengaruhi terhadap bisnis kalau ini tidak bisa diantisipasi dengan baik. Kondisi-kondisi inilah yang harus kita antisipasi, bagaimana semua ini bisa berjalan dengan baik. Kita lihat slide selanjutnya, setelah bicara ekonomi globalnya, nah, kita mesti memperhatikan ini yang related sama bisnisnya Bank BTN. Sebenarnya harga indeks harga rumah inilah menjadi patokan. Kemana sih sebenarnya kiblat kita nanti ke depan? Mau melaksanakan tahapan-tahapan seperti apa? Jadi kalau dilihat dari outlook-nya, ya, untuk indeks harga rumah ini, secara nasional itu tumbuh tapi lambat sekali. Ya, untuk secara nasional. Kemudian ada tipe-tipe rumah tertentu, tipe 36, tipe 45, dan tipe 70, yaitu yang harganya luar biasa tetap melakukan peningkatan ya. Dan ini juga hampir rata-rata 5,49% kalau di dalam statistiknya. Nah, inilah yang nantinya akan memberikan dampak juga. Optimisme apa yang harus kita bangun dari makronya, dari indeks harganya rumah, kemudian kita bisa melakukan apa. Next, selanjutnya. Ya, agenda yang kedua, kalau bicara makronya tadi kan kita boleh dibilang babak belur ya. Sudah kena imbas corona versi pertama, gelombang kedua juga kena. Nah, dari kondisi yang makro tadi, teman-teman sekalian, pemerintah harus mengambil sikap yang segera gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ini menjadi barometer bagi kita BUMN ya. Karena BTN ini bagian dari pemerintah ya, teman-teman semua ya. Jadi memang mau nggak mau kiblatnya arahnya ke sana. Nah, pemerintah telah mengambil sikap dalam bentuk program pemulihan ekonomi nasional. Di sini diatur juga dalam bentuk peraturan pemerintahnya nomor 23 tahun 2020 dan juga dari peraturan pemerintah tersebut diturunkan menjadi peraturan presiden. Nah, kita lihat kembali the next. Ya, kalau peraturan pemerintah ini adalah yang paling legitimate di Republik Indonesia saat ini ya, karena inilah yang mengatur bagaimana relaksasi yang dilakukan. PP ini mengatur bagaimana untuk penyelamatan terhadap kondisi COVID-19. Ada beberapa 4 item yang diatur dalam PP tersebut, peraturan pemerintah tersebut. Yang pertama adalah penyertaan modal negara, kemudian yang kedua penempatan dana, kemudian yang ketiga investasi pemerintah, dan atau penjaminan daripada pemerintah. Nah, ini harus diambil alih. Karena kalau tidak, memang benar-benar BUMN-BUMN yang ada di Republik ini juga bisa bangkrut semua, ya jatuh semua. Ingat loh ya, BTN dan perusahaan BUMN-BUMN yang lain itu juga listing company. Jadi begitu dia ada di listing company di bursa, mengalami goncangan, itu akan chaos benar. Jadi semua harga saham itu akan rontok semua. Oleh karena itu, untuk menjamin keterlangsungan bisnis tersebut, maka PP inilah lahir. Antisipasi inilah lahir yang dibangun oleh Menteri Keuangan, stakeholder Bank Indonesia, OJK, Kementerian Perekonomian, mereka rapat bersama sehingga memutuskanlah untuk PP ini terbitnya. Selanjutnya, dari PP tersebut maka diturunkanlah dalam bentuk Perpres ya, peraturan presiden nomor 54 ya tanggal 3 April tahun 2020. Jadi batang tubuhnya dari RAPBN itu harus disesuaikan.
Kalau dulu bicara RAPBN 2020 itu tidak ada COVID, ya, karena dibuatnya di tahun 2019. Ketika jadi 2020 terjadilah COVID, maka ini dilakukanlah perubahan. Nah, ini perubahan-perubahannya maka harus diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 54 dan juga Peraturan Presiden Nomor 72. Jadi pos-pos anggaran yang ada, yang diberikan oleh pemerintah, itu sudah berubah. Dalam arti ada konsentrasi-konsentrasi yang harus dibangun pemerintah untuk menyelamatkan BUMN-BUMN, masyarakat juga tidak hanya BUMN ya, masyarakat juga, yaitu kaitannya mereka yang terdampak dengan COVID-19. Nah, ini sudah mulai agak menurun. Jadi dari globalnya tadi sudah ada, kebijakan pemerintahnya juga sudah ada, sampai turunannya kepada peraturan presiden. Nah, selanjutnya, next. Setelah peraturan presiden, maka turunannya adalah PUJK, peraturan otoritas perbankan. Karena bank BTN ini kan semua kiblatnya tunduk dan taat kepada PUJK tersebut. PUJK yang muncul itu banyak sekali nomor-nomornya ya. Saya hanya mengambil beberapa saja. Beberapa saja yaitu PUJK nomor 11 dan PUJK nomor 48 yang diterbitkan di bulan Maret dan juga di bulan Desember. Nah, ini akan membawa dampak terhadap semua stimulus perekonomian nasional, terhadap kebijakan kontrasiklikal. Dampak ini memang bahasanya bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Mohon maaf ini, kalimatnya dari PUJK-nya memang demikian nih teman-teman. Jadi nanti bisa dicek kembali PUJK tersebut mengatur untuk secara detail seperti apa. Nah, kita akan lihat secara garis besarnya saja. Next. Ya, dan ini yang terakhir ini, yang paling jawara, yaitu PUJK yang 48. Jadi, teman-teman, kalau kita bicara aset side, itu ada kredit yang diberikan. Nah, kredit-kredit yang diberikan oleh masyarakat, yang dinikmati oleh masyarakat, ini juga terdampak terhadap COVID. Sebagai contoh, pengusaha A yang saat ini dia bekerja di bidang perhotelan. Sebagai contoh, dia bekerja di jasa layanan yang lain, pariwisata. Sebagai contoh, untuk yang transportasi, dia bekerja sama dengan untuk pelayanan transportasi publik, kendaraan maupun yang lainnya. Ini berdampak risiko. Karena begitu disease ini muncul, ya pembatasan secara skala mikro, maka ini semua akan terdampak. Jadi yang usaha bisnis terhadap layanan-layanan yang saya sampaikan tadi itu otomatis omsetnya berkurang, turun secara drastis. Nah, akibat dari penurunan tersebut itu terdampak kepada banknya bagaimana? Nah, dampaknya sama bank adalah ketika perusahaan-perusahaan tersebut itu menerima manfaat pinjaman dari bank tersebut, nah otomatis akan kesulitan melakukan pembayarannya, akan kesulitan secara kontinuitas bisnisnya karena sepi, karena tidak ada lagi pariwisata, karena tidak ada lagi transportasi, dibatasi, karena tidak ada lagi bisnis yang lain, kuliner dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kemampuan terhadap perusahaan tersebut untuk membayar kewajiban-kewajibannya di perbankan ini tidak bisa terpenuhi, sehingga mereka terancam juga dampaknya untuk kolektibilitas macet. Maka dari itu, POJK inilah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang untuk dilakukan relaksasi. Apa saja sih sebenarnya ya, jadi yang diatur? Kita melakukan assessment terhadap POJK tersebut, terhadap semua masyarakat, semua nasabah ya, maksud saya, nasabah-nasabah yang memiliki kredit di perbankan khususnya. Jadi penerapan ini, kalau teman-teman ingat ada 8 risiko yang ada. Nah, ini kita bicara salah satu risikonya aja, yaitu risiko kredit. Jadi kolektibilitas terhadap kredit tersebut itu juga berdampak karena mereka tidak lagi bisa melakukan pembayaran tepat waktu. Baik waktunya, baik jumlahnya. Maka POJK inilah memberikan relaksasi kepada perbankan untuk melakukan. Yang pertama,
assessment terhadap semua nasabah yang ada, dilakukan assessment itu, dilakukan diskusi lebih mendetail kembali kepada satu persatu nasabah, bagaimana bisnis ke depan, masih bisa omsetnya naik, turun, apakah kemampuannya jadi berkurang, kemudian harapannya dari mereka seperti apa, dan ini diskusinya kita dengan customer satu persatu. Penerapan manajemen risiko ini sudah mulai disampaikan, jadi kita sudah mulai, ini berdampak nih secara akuntansi ya, pembentukan cadangan dan lain sebagainya, kemudian penilaian terhadap apa yang harus kita assess terhadap bisnis dari nasabah tersebut, kemudian kita sudah menawarkan restrukturisasi pembiayaan. Jadi restrukturisasi itu ada dua modelnya, memperpanjang jangka waktunya, penundaan terhadap pembayaran pokoknya, atau penundaan terhadap pembayaran bunganya. Jadi bisa lebih panjang untuk jangka waktunya, sehingga kemampuan dari masing-masing nasabah itu bisa tergambarkan. Hasil asesmen itulah yang kita sampaikan kepada otoritas, yang kita sampaikan kepada nasabah, membuat kesepakatan-kesepakatan baru, sehingga restruct ini bisa berjalan dengan baik. Sebagai contoh, dulu satu perusahaan tersebut, wira swasta nih, yang kecil-kecil saja berdampaknya. Dia kepala keluarga ngambil KPR di Bank BTN dengan angsuran sebesar 1 juta, sebagai contoh ya, kemudian dia usahanya adalah perdagangan, ya perdagangan sekarang sedang lesu, omsetnya menurun, yang belanja sedikit, sehingga dia income-nya juga berkurang. Nah inilah yang kami lakukan restruct kepada nasabah tersebut, bagaimana apakah dari 1 juta tadi bisa tetap dilakukan terus, ataukah memang sesuai kemampuan yang ada bisa turun sampai dengan 500%. Diskusi-diskusi ini muncul antara bank dengan nasabah. Jadi disepakati bersama, katakanlah tadi contohnya, oke, saya bisa sanggup untuk melakukan pembayaran sebesar 500.000 rupiah setiap bulannya secara kontinu. Nah, 500 ini kita bagikan secara internal, disepakati oleh yang bersangkutan berapa pokoknya, berapa bunganya. Sehingga otomatis dari contoh tadi, setiap satu nasabah yang sebelumnya kreditnya 10 tahun, mungkin bisa kita extend perpanjang sehingga 11 tahun atau 12 tahun dan selanjutnya. Dan ini disepakati bersama. Kira-kira gambaran seperti itu. Selanjutnya, next. Ya, PUJK masih selanjutannya juga, jadi semua kebijakan-kebijakan yang diambil tadi, baik dari tataran otoritanya PUJK, dan juga dari kami sebagai bank pelaksananya, semua diajukan secara khusus pada otoritas OJK. Permohonan-permohonannya ini juga kami lengkapi ya untuk persyaratan-persyaratan, sehingga kebijakan-kebijakan ini juga mau tidak mau dari PUJK yang ada, secara internal kami membuat juga. Jadi membuat juga ketentuan-ketentuan internal, kemudian bagaimana perlakuan-perlakuannya, perhitungan-perhitungan kualitas aktifanya, sehingga ini juga menjadi harus kami submit, kami sampaikan juga kepada otoritas jasa keuangan. Dan untuk yang PUJK 48 ini adalah perpanjangan dari PUJK sebelumnya, yang dulu ketika dibuat PUJK di awal Maret, itu prediksinya hanya 1 tahun, ya, kondisi COVID ini, tetapi dengan melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi, maka COVID ini akan terus bertambah, akan semakin panjang waktunya, sehingga lahirlah PUJK 48. Dan di PUJK 48 ini sudah bisa diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2002. Ya, betul 2002, betul. 2022 ya. Nah, itu yang menjadi guidance kita untuk melaksanakan peraturan ketentuan eksternal tadi. Selanjutnya, next. Ya, kita lihat ini bicara agenda strategi yang harus kita lakukan. Jadi, kalau lihat makronya, kemudian ketentuan daripada Menteri Keuangan, outlook-nya, kemudian sampai dengan POJK-nya, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian implikasi terhadap strategi yang ada. Ya,
Next, jadi triwulan pertama inilah kita mengambil langkah sikap bagaimana terhadap pelaksanaan untuk sampai dengan akhir tahun nantinya. Next, selanjutnya yang pertama inisiatif strategi ya. Kalau kita lihat bahwa kita harus menjaga keseimbangan funding yang memadai dengan biaya. Otomatis biaya-biaya yang tidak perlu kita harus melakukan cut ya, pemotongan biaya-biaya. Kemudian biaya ini tidak hanya biaya terhadap yang real untuk biaya operasional, tapi juga cost of fund jadi pada biaya. Jadi yang saat ini teman-teman tahu untuk margin atau untuk pemberian tingkat suku bunga terhadap pinjaman maupun terhadap saving ini kan juga sudah kita turunkan. Ini mengadopsi dari himbauan pemerintah dalam hari ini Bank Indonesia, ketika Bank Indonesia juga harus menurunkan tingkat suku bunga karena mereka menginginkan agar sektor real ini berkembang, tumbuh ya. Walaupun dampak COVID ini terasa sangat luar biasa, tetapi mau tidak mau kalau kita diam saja, tidak melakukan apa-apa, kita memang akan benar-benar terlibat atau bermasalah dengan kondisi tersebut. Maka yang pertama inilah yang paling penting, yaitu menjaga keseimbangan antara funding untuk menekan cost of fund dan juga rasio pendanaan yang saat ini kita ada agar lebih optimal kembali. Kemudian yang kedua, yaitu pengelolaan pertumbuhan kredit yang optimal. Kita tahu kalau bicara makronya tadi, tumbuh marketnya kecil sekali ya, optimalnya masih di 7–9%. Ini kalau bicara di 2021 kita menjaganya sampai di sana ya. Dari 2020 sempat turun, 2021 ini kita akan bangun untuk optimisme sampai di sana. Sebenarnya angka ini bukan angkanya Bank BTN sama sekali ya. Karena kalau kita lihat historinya, Bank BTN itu tidak pernah tumbuh di angka tersebut. Selalu double digit. Bicaranya angkanya 15, 18, 20 itu pertumbuhan kredit kami. Jadi ketika ini berdampak, ya kita mempertahankan itu amat sangat sulit sekali ya kalau untuk bisa tumbuh sebesar hal tersebut ya, karena kondisi makronya seperti tadi. Yang ketiga adalah perbaikan kualitas aktiva. Kualitas aktiva ini kualitas aktiva kredit tentunya, kebijakan-kebijakan secara internal, baik ketentuan secara POJK untuk kualitas kredit. Ini juga kita terus lakukan upaya perbaikan. Kami tahu bahwa semua masyarakat ini terdampak, tapi dengan program POJK yang diberikan oleh stakeholder tadi, internal kami menerbitkan bahwa ketentuannya kita bisa melakukan restruct, maka pencadangannya juga akan bisa kami minimalisir. Akibat daripada kredit-kredit tersebut kita bangun, kita restruct sehingga menjadi lancar, sehingga tidak perlu pencadangan-pencadangan secara khusus. Teman-teman mungkin tahu ya, kenapa kalau kualitas kreditnya itu memburuk, maka pencadangannya harus lebih besar kembali. Kalau pencadangannya lebih besar, ini akan berpengaruh terhadap laba yang ada bagi perusahaan. Labanya harus disisihkan kembali, sehingga ini secara performan akan menurun. Ya, ini kalau akuntansinya teman-teman tahu nih. Jadi pembentukan pencadangannya bagaimana, dampaknya terhadap laba perusahaan itu sangat besar. Sehingga kami melakukan langkah-langkah untuk tetap bisa melakukan restruct ini dengan sebaik-baiknya. Posisinya diupayakan tidak berpengaruh, sehingga kolektibilitasnya lancar. Kalau kolektibilitasnya lancar, kami Bank BTN tidak memerlukan untuk pencadangan yang lebih banyak. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu untuk nomor 3. Kemudian selanjutnya profitabilitas yang sustainable ya. Kita dalam masa sulit juga tetap harus bisa untuk profit ya. Kalau bicara cost of fund-nya kita tekan, kemudian pertumbuhan asetnya juga mengalami kendala, dan ini kami menginginkan efisiensi sehingga kami bisa menjaga untuk agar tetap profit ya, walaupun tingkatnya derajatnya tidak terlalu maksimal, tetapi paling tidak minus gitu ya. Kemudian yang kelima pastinya pembentukan permodalan yang kuat seperti disampaikan tadi,
bahwa program pemulihan ekonomi nasional yang dimiliki oleh pemerintah tersebut memberikan dampak positif bagi permodalan Bank BTN. Mohon maaf teman-teman ya, karena ini BUMN, jadi semua di backup penuh oleh pemerintah. Dan kami alhamdulillah di tahun 2020 dan 2011 ini kami mendapatkan dana penempatan dari pemerintah kurang lebih hampir 20 triliun. Tahap pertama 10 triliun yang berjalan, kemudian ditambah lagi yang saat ini 2021 10 triliun. Nah, ini membantu untuk perkuatan permodalan dari Bank BTN. Dan ini semua dipergunakan untuk ekspansi kredit ya. Jadi membantu untuk teman-teman agar kredit ini secara pertumbuhan tetap bisa positif ya, tidak negatif. Kemudian yang keenam adalah kembali fokus pada berbagai peluang bisnis yang ada. Nah, ini karena ekspansinya tidak bisa maksimal, maka kita mencari memperkuat bisnis-bisnis yang ada dengan ekosistem yang kami miliki. Dari rumah tersebut itu ada banyak sekali yang bisa dibiayai, isinya bisa dibiayai, kemudian yang menghuni juga bisa dibiayai, kebutuhan-kebutuhan terhadap rumah tangga, semua yang ada di rumah tersebut bisa dibiayai, baik secara lingkungan, baik secara inti keluarga. Nah, ini lebih fokus kepada hal tersebut. Next, kita coba lebih detail lagi, yaitu untuk yang pertama tadi ya. Ini juga istilahnya menggunakan istilah bahasa Inggris, jadi memaintain agar keseimbangan funding dan cost tadi seperti yang sudah saya sebutkan ini agar bisa seimbang, di mana kalau kita lihat rasio-rasio yang ada, rekan semua bisa lihat bahwa LDR kami itu sampai dengan kuartal 2021 kita bisa tekankan sampai dengan 88%, mohon maaf ini angkanya ya kecil sekali. Kemudian LCR kita juga masih tinggi dan cukup meningkat. Kemudian beban biaya bunganya ini juga kita bisa tekan sampai dengan 4,19%. Next, ini cara-cara yang kami lakukan. Yang kedua tentunya pertumbuhan loan growth yang optimal yang saya sampaikan tadi. Bisnisnya kita di sisi transisi ini juga kita harus tumbuh. Jadi saya ingin bicara bahwa saat ini teman-teman sekalian, Bank BTN telah melakukan sentralisasi proses ya. Kalau dulu melibatkan hampir banyak jumlah tenaga kerja, saat ini kita sudah mulai melakukan pendekatan secara IT. Sentralisasi bisnis ini sudah dibagi dalam beberapa tahapan tentunya, dan tidak lagi otonom diberikan oleh kepala cabang atau dalam ini kantor cabang, tetapi lebih tersentralisasi ya. Jadi diharapkan kalau sudah tersentralisasi, kredit-kredit yang masuk itu diproses secara digital, diproses secara sistem, yang mengolah juga sistem. Jadi ini terus kita enhance ke depan, kita tingkatkan ke depan. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi sistem, pastilah ya, karena nanti ini juga kaitannya bagaimana dampaknya terhadap pengajuan kredit ya. Sistem yang kami buat tidak lagi face to face wawancara, tetapi kita secara digital sudah bisa dilakukan ya. Saat ini dengan BTN Property ini juga rekan-rekan bisa melakukan pengajuan KPR secara online. Nah, ini terus akan kita enhance ke depan. Dari sisi kreditnya demikian, tetapi dari segi fundingnya, dana pun demikian. Jadi pembukaan pembentukan rekening pun saat ini sudah kami arahkan digitalisasi. Jadi branchless bankingnya ini sudah kita terapkan sekali. Jadi sekarang kalau lihat rekan semua, mobile banking, internet banking ini sudah hal yang mau tidak mau, suka tidak suka kita sudah mengarahnya ke sana semua. Karena persaingannya memang demikian, dan juga kondisi yang menuntut kita bahwa ini harus bisa benar-benar terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jadi social distance-nya yang ada di loket, yang ada di banking hall, di tempat-tempat kami kantor fisik yang saat ini berada, ini juga sudah kita minimalisir untuk semua dialihkan secara digital ya pelayanannya. Kemudian dari segi pinjaman pun sama ya.
KPR-nya sudah baik yang subsidi maupun yang non-subsidi, kita punya fokus-fokus tersendiri. Kalau dengan kondisi yang saat ini ada hanya tumbuh 7%, marketnya kita coba penuhi dengan nasabah-nasabah yang first buyer istilahnya ya, pemilik rumah pertama, kemudian segmennya juga segmen yang tentunya dengan subsidi ya, yang saat ini masih bisa berjalan karena ini adalah masih program pemerintah. Tapi untuk yang non subsidi ini dampaknya luar biasa ya, untuk rumah-rumah mewah ya menengah ke atas ini juga saat ini pertumbuhannya kecil sekali ya, transaksinya kecil sekali, ada tetapi kecil sekali. Kemudian tentunya kemitraan kita dengan peluang-peluang yang ada saat ini dengan Tapera, yaitu satu BUMN atau badan usaha negara yang baru, yang dimana semua nantinya menginduk kepada Tapera, jadi tabungan perumahan rakyat. Jadi setiap semua pegawai-pegawai yang ada nantinya dipotong rupiah tertentu untuk disisihkan dananya di Tapera tersebut, dan ini kami sudah bekerja sama dengan Tapera juga. Oke, next. Dibicara loan growth dan opportunity, kemudian improvement loan quality-nya ya. Jadi NPL-nya tadi kami masih bisa menjaga di poin 4,3% ya, dan kami bisa terus menekan supaya lebih baik lagi dan kualitasnya selalu terjaga. Ini juga restruct yang kami lakukan juga terhadap COVID ini juga terus berjalan ya. Restruct yang PUJK yang terbaru tadi juga kami laksanakan. Ini tidak lain tidak bukan untuk memperbaiki kualitas daripada kredit. Next. Ya, ini pertumbuhan laba yang sustainable ya. Jadi ada peluang-peluang yang baru yang kita bisa tingkatkan terus yaitu meningkatkan dari dana murah ya, dengan menekan biaya-biaya dana yang tidak diperlukan. Kemudian juga meningkatkan menurunkan dari dana yang saat ini kami punya, cost of fund yang saat ini sudah ada, kita coba untuk tekankan. Kita lebih banyak ke retailnya, ya itu peluang yang kami lakukan. Dan tantangannya tentunya ya tantangannya kan tingkat suku bunganya saat ini dari pemerintah lewat BI 7-day repo-nya udah 3,5, dan ini juga mau tidak mau dananya juga akan turun, dan juga secara tidak langsung kesempatan peluangnya ini juga menurunkan tingkat suku bunga kreditnya. Jadi dananya kita turun, kreditnya juga ikut turun. Next. Ya, ini memperkuat kapital modal yang kita saat ini ada, bahwa ketentuan ini kami jaga terus sampai dengan minimal 14%. Posisi saat ini masih 12,68, dan ini terus kami upayakan untuk melakukan peningkatan-peningkatan ke depan, dan juga strategi-strategi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang saat ini sudah ada. Walaupun pertumbuhan hingga saat ini nanti kita bisa lihat kinerja yang ada. Next, selanjutnya yang keenam, nah ini fokus business opportunity yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu housing ekonomis, ekosistem yang ada, maksud saya, ekosistem yang ada. Jadi rumah itu kebutuhannya sudah terpenuhi semua, baik dari yang inti, keluarga intinya maupun lingkungannya. Ya, kalau kita bicara ekonomi sistemnya adalah semua pembiayaan terhadap rumah tersebut itu kami support ya. Misalkan nih pembangunan rumahnya dengan pengembang, di pengembang itu ada ekosistemnya tuh, supplier terhadap genteng, batu bata, pasir, nah itu kita biayai semua ya, sampai dengan tenaga kerjanya juga, modal kerjanya tenaga kerja sampai rumah itu jadi ya. Kemudian kita bicara lagi dari pembelinya yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk pembiayaan KPR-nya, kebutuhan yang lain-lain terhadap penghuni tersebut itu kami bisa penuhi. Jadi ekosistemnya tumbuh. Kami tidak ingin mengambil kredit-kredit yang di luar daripada ekosistem perumahan yang kami miliki. Kemudian penguatan bisnis KPR tentu saja, dan tetap menjaga bahwa kami leader di housing finance atau di perumahan KPR. Next. Ya, nah ini kaitannya saya sedikit membawa kepada teman-teman bagaimana sih proses
yang saat ini ada di Bank BTN, utamanya kalau kita bersinggungan dengan risiko, utamanya kita dengan IT. Nah, ini langkah-langkah yang saat ini kami lakukan, yaitu dalam bentuk slide seperti ini. Jadi yang pertama, pengembangan terhadap mobile banking, ya, kemudian internet banking for business, supply chain financial yang ada, developer platform ini juga sudah kita kembangkan. Jadi pengembang-pengembang nanti dengan cukup mudah ikut di dalam Bank BTN punya portal, mereka bisa menawarkan semua proyek perumahannya secara online di BTN Property Co ID. Nah, di sana bisa ikut serta. Kemudian juga mortgage dan transaksi banking dengan edisi, ya. Sekarang tidak lagi kita meminimalisir untuk pembukaan kantor cabang baru, tapi kami cukup meletakkan edisi ATM ataupun CMS, ya, cash management system di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kebutuhan perusahaan tersebut untuk melakukan transaksi itu sudah terpenuhi. Aspek-aspek risiko apa yang muncul tentunya secara IT kami terus kembangkan. Nah, next slide. Nah, inilah. Jadi sistem yang kami bentuk secara teknologi itu juga sudah mempertimbangkan early warning systemnya, EWS-nya kalau kami early warning systemnya kami bangun, ya. Ketika orang pertama kali untuk pengajuan dari pinjaman kreditnya, kita masukkan di sini namanya e-loan, ya, e-loan. Kemudian ada juga untuk e-kremo juga untuk yang komersialnya. Kemudian kita sudah online dengan SLIK atau sistem Bank Indonesia mengetahui bahwa nasabah tersebut itu pernah melakukan pinjaman di Bank ABC seluruh nasional. Itu sistem yang membaca. Nah, jadi sudah ketahuan ini, katakanlah ada nasabah baru, Doni namanya, punya KTP, punya NIK, nomor induk kependudukan, sistem kami sudah bisa membaca dengan Dukcapil, ya, punya pemerintah, sistem pendudukan pencatatan sipil, itu sudah diketahui bahwa nomor NIK-nya Doni tadi, itu sudah benar valid, ya, gitu ya, katakanlah nomornya 007, itu ketika kita menyambungkan dengan Dukcapil, kita masukkan SLIK-nya kita dengan Bank Indonesia, ketahuan ini, wah ternyata si Doni ini sudah pinjaman di Bank A, B, C, D, E, F, G. Tidak apa-apa, itu menunjukkan, tapi kita bisa lihat dari SLIK-nya tadi, contohnya tadi si Doni tadi, itu bisa ketahuan dia kolektibilitas berapa. Sistem akan membaca ketika early warning ini ketahuan bahwa si Doni ternyata di Bank ABC, ada pinjaman sekian ratus juta, melakukan keterlambatan pembayaran atau kolektibilitasnya 3, 4, 5 dan macet dan selanjutnya. Ini sistem sudah bisa memblok. Ada sistemnya ini sudah bisa memblok, ya, mengetahui. Maka untuk yang bersangkutan untuk Doni tadi itu adalah sistem early deteksinya sudah muncul, sistemnya membaca, besar kemungkinan terhadap si Doni tadi itu akan sulit untuk dilakukan pemberian kredit barunya. Nah, kira-kira seperti itu. Klasifikasi sistem inilah yang akan membantu perbankan untuk tidak lagi subjektivitas, tetapi lebih kepada objek yang ada. Jadi tidak lagi dipengaruhi bahwa analis kenal dengan si Doni, maka bisa ABC dan lain sebagainya. Tapi tidak. Sistem kami bangun seperti ini, secara otomatis boleh dibilang bahwa ini langsung di-reject secara sistem. Jadi sistem kami yang sudah membangun seperti ini. Ini tidak hanya untuk pengajuan kredit, tetapi juga untuk collection. Ya, collection kita kan ada itu yang penagihan KPR, ya. Jadi sistem ini juga sudah bisa membaca, memperkirakan bahwa setelah dilakukan restruct terhadap nasabah tersebut, bagaimana potensinya dia ke depan. Apakah angsurannya akan bisa continuous atau tidak continuous, sistem akan membaca. Dan ini nanti sistem juga akan menginformasikan kepada yang bersangkutan, sifatnya mengingatkan, nanti kami ada metriknya di slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini juga kami untuk collection nih istilahnya untuk penagihan. Nanti pemetaan ini risikonya muncul. Ya, apakah dia high risk atau low risk, kemudian dia juga value at risk-nya juga muncul di sisi sebelah kanan. Nah, merah dan kuning hijau inilah maka langkah-langkahnya kami lakukan.
Kalau dia hanya hijau saja, maka kami sifatnya reminding, kirim SMS blast atau WA blast, mengingatkan, sifatnya begitu ya. Kemudian yang kalau muncul yang di daerah kuning, nah ini sudah mulai kita prioritaskan penagihannya. Ya, dengan telepon, apa kabar, menanyakan ya, untuk bisa prospek bisnisnya, apakah masih bisa dilakukan pembayaran dan lain sebagainya. Dan yang paling penting ini adalah muncul yang risiko nih, yang paling merah nih. Ini kalau yang sudah posisi merah ini, ya teman-teman semua, mau tidak mau dilakukan visit atau kunjungan. Jadi tim kita lah yang mengunjungi kepada nasabah-nasabah tersebut. Sampai akhirnya kita tawarkan, restoran kembali, gitu ya. Atau komitmen apa agar bisa terlaksana, bisa lakukan pembayaran. Oke, next. Selanjutnya, ya ini yang agenda kita yang kelima, bicara mengenai kinerja. Selanjutnya, next, ya kita menjaga pertumbuhan kredit ya. Ini bicara triwulan pertama atau kuartal pertama, itu ya bisa tumbuh 3,19. Ya, ini terus kita dorong untuk KPR subsidi. Ya, KPR subsidi ini masih potensi ya, untuk bisa tumbuh terus, tapi kalau yang non subsidi ini kecil sekali nih, angkanya 0,2, kecil sekali ini ya. Kenapa yang subsidi lebih banyak tumbuhnya? Karena subsidi ini adalah first buyer ya teman-teman. Jadi orang-orang masyarakat yang ingin punya rumah pertama itu dia memanfaatkan fasilitas yang subsidi. Kenapa? Subsidi ini murah sekali. Program dari pemerintah bisa kreditnya sampai dengan 30 tahun. Itu suku bunganya hanya 5%. Itu bayangkan, murah sekali. Jadi ini juga diberikan kesempatan buat masyarakat umum ya, publik bisa melakukan permohonan tersebut. Kemudian likuiditas juga kita terkontrol. Kita menjaga agar pertumbuhan untuk DPK kita bisa tumbuh sampai dengan 33%, dan kita untuk menurunkan cost of fund-nya juga bisa sampai dengan 159 basis point. Rasio-rasio likuiditas LDR-nya juga dapat termaintain dengan baik, ya kuat di posisi 88,6. Kemudian yang selanjutnya adalah perbaikan kualitas kredit. Saya sampaikan tadi dengan metode restruct yang kami lakukan, NPL kami terjaga di 4,25, ya netnya malah lebih kecil 1,9, coverage rasionya juga 115,9%. Kemudian laba kami jaga untuk tetap tumbuh ya. 36% dari pertumbuhan year on year-nya itu sebenarnya cuma 18, karena di tahun kemarin kita 2020 lebih rendah lagi ya, lebih terpuruk lagi. Sebenarnya 2021 ini sudah mulai melandai pertumbuhannya ya, jadi sehingga kita bisa membubuhkan laba 18,27. Next, selanjutnya ya ini rincian pertumbuhan kreditnya, pelan tapi pasti, tapi ini bicara kuartal pertama ya. Belum belum COVID gelombang kedua nih. Saya juga khawatir nanti setelah Juni dan seterusnya, apakah bisa mempertahankan pertumbuhan. Nah, kita lihat nanti situasi dan kondisi yang ada. Next, selanjutnya. Ya, ini juga DPK pun demikian ya. Saat ini kita terus bisa meningkatkan DPK yang ada dan juga menekan biaya dana yang ada. Next, selanjutnya. Ini bicara kinerja saja. NPL tadi sudah saya sampaikan. Next, selanjutnya. Ya, ini restruct kreditnya juga triwulan pertama paling banyak 34% itu adalah yang non subsidi, ya, seperti dalam grafik yang di sebelah kanan ini. Kemudian yang subsidi hanya 32%. Kalau yang lain itu kecil-kecil sekali untuk yang restruct COVID-nya ya. Next, selanjutnya. Ya, ini ikhtisar keuangan secara garis besar. Nanti ini bisa dipelajari rasio-rasio mana saja. Ya. Pertumbuhan dari kuartal pertama 2020 kita coba perbandingkan dengan kuartal pertama di 2021. Ada beberapa yang memang pertumbuhannya melambat, ya. Ada juga yang semakin membaik, ya. Dan ini tercermin dalam laporan kinerja tersebut. Next, selanjutnya. Ya, kalau ini produk-produknya ya, lewat saja terus selanjutnya.
Ya, ini KPR subsidi yang tadi saya sampaikan, ada SSB, kemudian selanjutnya ada yang FLPP, selanjutnya di bentuk-bentuk produk-produk KPR kita. Selanjutnya Ibu, ya next, selanjutnya saja, slide next lagi. Ya ini siapa yang eligible untuk memperoleh hal tersebut, diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Ini ilustrasinya juga sudah kami berikan. Next. Selanjutnya, nah ini untuk non-subsidi juga kita berikan. Next, ini juga KPA ya, kredit pemilikan apartemen ya. Ini juga bisa KPR dan KPA, khusus non-subsidi. Next, selanjutnya. Nah, ini yang cocok ini buat milenial nih teman-teman, KPR guys. Ya, produk kita yang baru, itu kami juga beradaptasi, karena milenial sekarang ini lebih banyak mementingkan ekstrakurikulernya daripada rumahnya ya kan, rumah ntar sok aja gitu kan ya. Kita punya KPR guys nih khusus untuk milenial, jadi KPR ini bisa libur bayar sampai dengan 2 tahun, kemudian uang mukanya sabi. Nah itu istilah milenial juga tuh, saya baru tahu tuh uang muka sabi. What is sabi? Ternyata itu adalah bisa sampai 1%, saya juga baru tahu. Bebas pengendapan dananya, biaya prosesnya ringan. Ini bisa diakses melalui BTN Property ID atau mobile app store-nya kami juga punya. Next, selanjutnya. Ya, ini portal-portal yang kami kembangkan untuk BTN Property tadi. Ini bisa pengajuan semua melalui handphone, melalui notebook, bisa dilakukan akses pembayaran, dan juga untuk rumah lelang juga recovery-nya kita juga pakai portal punya rumah sendiri, punya rumah murah btn.co.id. Nah ini nanti bisa dicek oleh teman-teman sekalian. Mungkin secara garis besarnya itu. Kita sekarang boleh Ibu Trisya untuk dilakukan tanya jawab. Dipersilakan. Iya, terima kasih banyak Pak Doni. Ulasannya sangat menarik dan memberikan wawasan baru kepada teman-teman semuanya. Jadi yang memang kemarin teori-teori, kemudian meskipun ada hitungan-hitungan juga, tapi memang ini kemudian jadi, oh segitunya ya praktek di perbankan dalam menjaga risiko itu, begitu ya. Betul. Oke, ya terima kasih banyak Pak. Tidak berpanjang kata, silakan mahasiswa yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Langsung bisa open mic-nya sendiri. Ya, silakan. Siapa yang mau menanyakan, langsung saja ya. Jadi satu pertanyaan langsung nanti jawab oleh Pak Doni, begitu ya Pak? Boleh, ya? satu-satu saja. Boleh, silakan. Ya. Silakan para mahasiswa. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Saya Trianto mau tanya Pak. Silakan Pak. Ini kan karena di masa pandemi ini tadi di slideshow bahwa banyak peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah, peraturan presiden dan POJK kalau nggak salah, peraturan OJK. Nah, POJK, Otoritas Jasa Keuangan. Iya. Itu bagaimana sih Pak, BTN ini dapat mengikuti peraturan-peraturan baru yang sangat cepat berubah, yang tadi dibilang bahwa banyak peraturan-peraturan baru yang dibuat. Nah, itu bagaimana menyikapinya Pak dari pihak BTN? Terima kasih Pak. Baik Pak Trianto. Jadi memang harus dipahami bahwa bisnis ini perputarannya cepat sekali. Jadi kita mau nggak mau, suka nggak suka. Tadi ya, karena kita juga dipantau oleh regulator dalam hari ini, OJK, Bank Indonesia, dan juga capital market, maka kita harus cepat beradaptasi. Perubahan yang ada ini semua untuk menjaga nilai daripada value Bank BTN sendiri. Karena kita listing company, kita perusahaan TBK. Jadi ketika ini dampaknya terhadap penurunan harga saham, itu ada masalah, Mas. Itu terdampak itu. Nah, jadi kita inisiatif yang kami lakukan itu di level pusat maupun sampai dengan di kantor cabang,
itu harus saling bergandengan tangan ya. Artinya kita di pusat juga aktif dengan regulator, aktif dalam regulator itu baik OJK, Bank Indonesia maupun dari Kementerian BUMN terhadap ketentuan-ketentuan yang baru nih, implikasinya terhadap bisnis itu apa? Implikasinya terhadap bisnis di perumahan khususnya ya, karena di Bank BTN ya, bank pada umumnya, tapi khususnya BTN di perumahan, ini dampaknya seperti apa? Dan inilah stakeholder inilah kami lakukan pembahasan secara intens. Jadi dengan kementerian, dengan OJK, dengan Bank Indonesia untuk merumuskan bahwa ketentuan internal kami harus kami buat agar pelaksanaan daripada POJK tersebut bisa terimplementasi di tatanan operasional. Kalau bicara kebijakannya kan kita nggak bisa tuh ya, karena kebijakannya kan harus diturunkan secara detail. Detail item-itemnya harus diturunkan dalam ketentuan-ketentuan internal. Nah inilah tim kami dari kantor pusat, tentunya mereka merapatkan barisan juga dengan OJK, Pak, tahapannya ini bisa seperti ini, harus dilakukan secara gradual, secara bertahap, mekanisme kami atur secara internal seperti ini, sistem kami mendukung juga untuk perbaikan, kemudahan untuk melakukan transaksi dan monitoring, risknya juga sudah harus kami bangun. Nah ini semua bilangannya, hitungannya detik ya. Nah ini harus diyakini bahwa tim kita yang ada di pusat maupun di kantor cabang, ini tetap harus bisa on 24 jam Pak kalau boleh, Pak Trianto. Iya, kalau tidak, waduh, benar-benar kita udah tewas beneran ini. Jadi OJK, maraton kita dengan OJK. Saya ingat sekali ketika Bu Sri Mulyani itu gundah gulana di sekitar November-Desember 2019, bayangkan Pak, 2019 COVID pertama itu kita sudah rapat intens antara perbankan himbara semuanya, diundang dengan Bu Sri Mulyani, dengan OJK, itu luar biasa Pak, intensnya luar biasa. Dan Bapak bisa tahu nggak, hasilnya itu baru bulan Maret Pak, 2020. Itu luar biasa, 4 bulan, 5 bulan itu luar biasa. Tetapi, antisipasi itu perlu dilakukan oleh di level pemerintah. Kalau tidak Pak, waduh bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi dalam beberapa pidato OJK, Bank Indonesia sampai dengan kementerian itu, mereka itu udah menangis. Menangis, benar menangis. Bahwa mereka sudah di depan mata dalam tahapan ini negara runtuh. Itu luar biasa. Dan saya mengikuti itu dari tahapan awal karena saya bagian daripada yang bisa melakukan pendekatan dengan para pihak tersebut. Kebetulan saya sebelumnya ada di Jakarta, Pak Trianto. Jadi tahun-tahun susahnya itu, di 2020 itu, saya Desember itu masih di Jakarta. Jadi mengikuti, mengawali proses tersebut. Jadi itulah yang ada, Pak Trianto, sehingga keputusan harus diambil cepat. Dan saya ingat Menkyu, Menteri Koordinator Equin, OJK, BI, dan juga Bapak Presiden itu membahu satu sepakat untuk menyelamatkan Indonesia. Disitulah yang strong point-nya. Kita buat internal, ketentuan internal seperti apa ya. Akhirnya turunlah sampai PP, peraturan pemerintahnya turun, kemudian POJK-nya juga dipaksa untuk cepat turun juga, sampai POJK-nya turun juga, ketentuan internal masing-masing bank juga dipaksa untuk segera lahir ketentuan internal, sehingga ini implementasinya bisa berjalan. Kalau tidak ada Pak, di tatanan operasional Pak, yang ada belok kiri, belok kanan, bingung Pak. Nggak mungkin seperti ini. Kita bank tidak bisa seperti itu. Jadi responsif terhadap kondisi itu diperlukan sekali. Begitu kira-kira Pak Trianto. Baik Terima kasih Pak. Kami terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi mau bertanya? Biasanya kalian aktif bertanya ya. Oke, Juan. Silakan Juan. Oke. Sebelumnya selamat siang Bu Tere dan Pak Doni. Ya. Saya ingin bertanya. Jadi kan di tengah perkembangan zaman ini
kan pastinya semakin maju zamannya, semakin maju juga teknologinya ya Pak ya. Iya. Jadi kan BTN itu mau menggunakan teknologi dengan sempurna. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana orang-orang yang akhirnya tergeser oleh teknologi tersebut? Maksudnya orang-orang yang tidak bisa menguasai atau istilahnya gaptek lah Pak, gitu. Makasih ya, Pak. Baik. Ya baik Pak John, terima kasih. Jadi merupakan kewajiban bagi kami setelah sistem ini dibangun, jadi kita implementasikan. Nah, dalam tatanan implementasi ini punya kendala-kendala seperti yang disampaikan oleh Pak John tadi. Pak John tadi bilang bahwa ini masyarakatnya gaptek. Itu terjadi sampai saat ini terjadi benar. Tetapi kami yakin dan percaya kita melakukan edukasi, ya. Pendampingan edukasi kepada semua customer kami yang ada tentang pentingnya kemudahan transaksi. Jadi kalau dengan IT itu bicaranya jangan yang rumit-rumit, yang sulit-sulit. Perkenalkan mereka kepada hal yang ini loh Pak, hanya cukup dengan satu tombol saja Bapak sudah bisa melakukan transaksi A, B, C, D, E, F, G, pembayaran A, B, C, D, E, F, G, ya kan? Dan ini harus diimplementasikan dalam handphone Bapak, umpamanya gitu ya. Nah ini kami terus lakukan edukasi. Dan ini nggak sampai berhenti Pak, terus menerus. Jadi setiap customer yang ada, pembentukan rekening pertama, kami langsung lakukan edukasi. Sampai benar-benar mereka mengetahui, paham, dan bisa mengoperasikannya. Dan itu memang nggak bisa cepat Pak. Ya, tetapi begitu masyarakat itu sudah familiar, nah ini teman-teman ini sekarang ini semua mahasiswa itu milenial tuh bayar apa semua pakai online. Ternyata lebih mudah. Nah nih siapa yang sudah pakai BTN mobile, nah itu harus dicoba itu. Jadi demikian Pak Johan. Jadi kami selalu mengedukasi setiap customer pentingnya kemudahan, kemudian juga pentingnya terhadap risiko yang ada. Nah aspek risiko ini kami juga menjembatani, membackup dengan sistem kami yang ada. Jadi selain jadi transaksi, setiap lakukan transaksi itu ada OTP-nya. Nah penting menjaga OTP, tidak boleh disebarkan untuk transaksi dan sebagainya. Edukasinya kami terus lakukan. Alhamdulillah untuk BTN Mobile yang kami miliki ini termasuk transaksinya yang cepat, aksesibilitasnya, tingkat akurasinya, dan secure-nya terus ditingkatkan sehingga lebih aman. Nah, kira-kira begitu. Gitu Pak Johan. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak. Oke, berikutnya siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada di dalam chat ini Ibu Gabriel ya, adik Gabriel ya, memperpanjang. Boleh dibacakan mungkin? Memperpanjang jangka waktu kredit. Ya, membantu para nasabah bisa menyelesaikan kreditnya. Dampak apa yang terjadi pada apa nih? Ya silakan. Ini saya Pasca mau bertanya. Pasca silakan Pak Pasca. Ya memperpanjang dalam program BTN kan ada disampaikan dalam memperpanjang jangka waktu kredit saat ini menjadi alternatif bank untuk membantu para nasabah bisa menyelesaikan kreditnya. Iya. Ya, dampak apa yang terjadi terhadap kesehatan bank BTN sendiri dengan melakukan pengunduran jangka waktu kredit ini? Terima kasih, Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi teman-teman semua, POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tadi, yang nomor 48 yang paling terakhir, itu memperbolehkan perbankan melakukan relaksasi terhadap kreditnya. Bentuk relaksasinya apa tadi? Kita tahu, teman-teman ya, kalau begitu kreditnya itu macet, call 5, kolektibilitas 5, mau tidak mau, bank harus menyisihkan 100% ya atas kredit tersebut dalam bentuk cadangan. Contoh real ini. Si Doni tadi kreditnya punya kredit 100 juta. Begitu 100 juta dia call 5, berarti dia akan macet. Pembentukan yang dilakukan oleh bank apa? Terhadap kreditnya Pak Doni tadi, senilai 100 juta harus dibentuk cadangan. Nah, ya kan?
Cadangannya inilah yang akan diambil oleh bank, yaitu dari laba yang ada. Otomatis laba yang saat ini ada berkurang 100 juta. Karena kreditnya Pak Doni sudah mulai menunggak. Ya kan? Nah, itu kejadian yang terjadi. Tetapi, teman-teman, POJK itu memperbolehkan kami melakukan relaksasi terhadap nasabah Doni tadi. Kita lakukan asesmen ulang. Pak Doni, bisnisnya bagaimana ke depan, kesanggupan pembayaran Bapak, kemudian tahun-tahun yang akan datang seperti apa. Dari situlah muncul kesepakatan baru antara bank dengan Doni tadi. Yang pertama bisa kita lakukan, Pak, ini saya perpanjang jangka waktunya ya. Yang Bapak hanya 10 tahun, sudah berjalan 5 tahun, maka saya akan perpanjang lagi 2 tahun ke belakang menjadi 7 tahun. Contohnya ya, jadi memperpanjang 2 tahun nih. Nah, dari 2 tahun ini kita diskusikan kembali, Bapak dari angsuran yang 1 juta, Bapak bisa bayar pokok berapa, bunganya berapa. Nah, ini kami kalkulasi, Pak, saya, Doni tadi bilang, pokoknya dari 1 juta saya sanggupnya hanya 500, Pak, sebulannya. Nah, oke Pak, komitmen 500 ya Pak. Kami secara internal bank menghitung kembali. Jadi kewajiban pokoknya kami kurangi sebesar hampir 50%, bunganya juga 50%, dan ini kita perpanjang jangka waktunya hingga sampai dengan 2 tahun ke depan penambahannya. Nah, jadi atas kondisi tersebut, maka setelah dilakukan assessment, dilakukan restart, disepakati baru, komitmen baru, maka kreditnya Doni tadi sudah bisa lancar kembali. Pembayarannya rutin 500 setiap bulan sampai dengan penambahan 2 tahun ke depan. Sehingga secara akuntansi, perbankan tidak perlu membuat cadangan baru terhadap kreditnya Pak Doni tadi. Nah, efeknya seperti itu. Jadi karena Pak Doni sudah mulai lancar tuh dengan pembayaran 500 ribunya kontinu setiap bulan. Nah, kira-kira begitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Ya, demikian Bu Teresa. Silakan tuh yang lain, masih ada waktu? Mungkin kita cukupkan Pak sampai jam Doni. 12 ya Bu Teresa ya. Ya, Saya mau- Bapak. Silakan Selamat- Immanuel, Kevin. Selamat siang Pak Doni dan Bu Tere, saya mau bertanya. Nah, itu kan COVID-19 itu kan imbasnya ke bank bisnis kan sangat buruk sekali toh Pak. Ya. Nah, dalam pemberian kredit itu khususnya apa? PR itu kan ada analisis profitabilitasnya toh Pak. Nah, kalau Bank BTN itu menganalisis profitabilitasnya gimana ya Pak? Saya penasaran sekali analisis profitabilitas. Khususnya prakteknya itu loh. Iya, baik. Ibu Immanuel Kevin. Ya, Ibu Immanuel ini. Jadi, yang pertama, ketika kita melakukan pembahasan untuk kredit, ya perlu diingat sekali bahwa kita harus dari ada kita namanya penilaian 5C ya, 5C, karakter, capability, kemudian kapasitasnya, kolateralnya, repayment capacity-nya. Yang paling penting adalah karakter, yaitu anggaplah karakter itu karena dia first buyer, pegawai negeri sipil gitu ya, itu karakternya bisa dibicarakan dari diskusi, dari wawancara kita sudah ketahuan. Kemudian dari kapabilitas kita pasti memintakan kepada yang bersangkutan untuk gajinya dipindahkan di Bank BTN ya. Ya, karena kalau gajinya udah di Bank BTN, otomatis kolektibilitasnya gajinya begitu masuk langsung dipotong kan gitu ya. Jadi kolektibilitasnya udah nol, pasti lancar lah kira-kira gitu. Strategi kami melakukan seperti itu. Kemudian repayment capacity sudah terbaca, kolektibilitasnya sudah baik, kolateralnya sudah baik karena Bapak dan Ibu rekan semua, namanya kolateral, jaminan ya. Rumah itu ya di mana-mana nggak akan hilang lah ya. Nilainya dari tahun ke tahun ya, kalau sekarang COVID mungkin pada diskon banyak, tetapi tidak akan lebih kurang daripada pagu kreditnya. Karena pinjaman 100 juta untuk nilai 100 juta, rumahnya kan kita hanya membiayai kurang lebih hanya 70%. Sehingga masih adalah kolateral daripada sharing daripada pemilik. Nah, jadi kita Bank BTN dalam hal menseleksi customer untuk
masa pandemi ini itu amat sangat ketat. Jadi pemilihan kepada calon pembeli itu yang kita saring di awal, baik melalui sistem kita yang kami sebutkan tadi, early warning system yang kami bangun, itu juga untuk mengamankan kami ke depan juga. Jadi sistem yang kami bangun sudah seperti itu. Teman-teman mesti diingatlah bahwa sektor-sektor apa saja yang dihindari. Nah, kami juga diberikan edukasi untuk hal tersebut ya. Jadi analis kami, sistem juga sudah membaca bahwa apabila ada calon nasabah si A, si B, si C, dia punya bisnis yang dalam tanda kutip itu risikonya tinggi, ada kalau kita istilahnya merah, kuning, biru gitu ya, hijau gitu ya. Dia termasuk kolektibilitas, termasuk yang merah, itu juga kami terpaksa untuk tidak bisa melakukan proses lebih lanjut. Yang terdampak, yang merah-merah, contohnya teman-teman sudah tahu ya, dampak pariwisata, perjalanan, perhotelan, kemudian bisnis-bisnis yang lain yang ikut serta juga itu ikut terdampak. Untuk sementara kami menghindari hal tersebut. Tetapi ada solusi lain yang kami bisa lakukan, misalkan untuk pegawai-pegawai ASN ya, aparatur sipil negara, itu kan potensinya masih banyak. Kemudian TNI Polri, itu juga potensinya masih banyak. Kami main di sana dulu lah. Kami di situ menggarap semua yang ada, sampai benar-benar bisa maksimal di sana dulu. Karena ini juga masih banyak pegawai-pegawai ASN, aparatur sipil negara ini yang belum memiliki rumah. Jadi fokusnya kita ke sana dulu. Kalau untuk yang pegawai non-ASN atau private company, kami punya solusi sebenarnya. Jadi perusahaan dari PT ABC tersebut diwajibkan sama kita untuk kolektif ya. Pembayaran ya tadi, gajinya harus sudah ada di Bank BTN dulu. Kalau enggak gaji di Bank BTN ya sulit untuk mendapatkan approval nilai kreditnya. Kira-kira gambarannya begitu, Ibu Immanuel Kevin. Terima kasih. Ya. Terima kasih, ini karena Pak Doni ada waktu yang sangat terbatas juga ya. Jadi kita akan mengakhiri jam 12. Tadi yang bertanya semua mahasiswa kok Pak. Jadi semua rekan-rekan mahasiswa yang bertanya. Baik. Memang saya senang ngajar di ini ya, di apa namanya kelas ini. Memang anaknya rajin-rajin semuanya Pak. Aktif semuanya anak-anaknya. Iya, pertanyaannya juga cukup kritis. Iya. Ya, itu ada informasi dari Bu Kartin ya untuk kalian semua melakukan presensi. Silakan. Ya, silakan dicek di situ. Kemudian juga jangan lupa presensi disintak juga sebagai presensi perkuliahan terakhir ya untuk para mahasiswa. Ya. Gitu ya. Untuk Pak Doni, terima kasih sekali Pak Doni sudah sangat memberikan secara totalitas nih kalau saya dengarkan tadi banyak hal baru yang bisa kami dengarkan sampai tadi cerita tentang bagaimana sih kondisinya pada saat ada pandemi kemudian harus ada peraturan baru muncul dan benar-benar sampai semua berdarah-darah mengikuti begitu ya Pak. Demikian juga terkait dengan digitalisasi itu juga hampir seluruh organisasi sekarang mau nggak mau harus melakukan perubahan ke sana begitu. Iya betul. Dan itu memang kita meninggalkan teman-teman yang sulit untuk diajak berkembang juga terjadi ya Pak ya. Tapi memang ya tadi betul juga. Jadi edukasi yang kita buat untuk teman-teman maupun untuk nasabah ya Pak ya. Kalau di tempat Bapak nasabah, kalau kami adalah mahasiswa maupun orang tua mahasiswa maupun kolega yang ada kan kita ajak semuanya untuk ya mau nggak mau harus berubah. Mengikuti perkembangan teknologi yang ada gitu. Dan Tuhan juga kita berkembang untuk itu sampai kami itu bimbingan skripsi pun juga pakai digitalisasi Pak. Oh luar biasa ya. Jadi perkuliahan kemudian skripsi bimbingannya udah pakai hal yang ya kita nggak perlu bertemu tapi kita bisa terus memantau perkembangan yang ada di anak-anak. Ya, luar biasa. Harus demikian itu. Iya Pak. Iya. Ya anak-anak juga menjadi mau nggak mau ya harus berubah ke sana gitu ya. Jadi mungkin kalau diajak masuk mungkin pada nggak mau ya kalian ya. Kalau besok perkuliahannya adalah secara tatap muka langsung luring gitu mungkin pada khawatir juga ya. Bingung digitalisasi mungkin ya. Ya, oke, demikian ya untuk
kuliah umum pada siang hari ini. Ya. Kita akhir sampai di sini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Doni untuk Terima kasih, Bu Tricia. berbagai macam sharing ilmunya. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Ya, Mas Trianto sebagai komting bisa tutup dengan doa ya. Mana ini Trianto? Halo Trianto. Oke deh kalau gitu saya aja yang tutup doa. Silakan Bu. Oke, mari saya akan pimpin secara Katolik, mohon penyertaannya bagi yang beragama lain. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas kuliah umum yang boleh kami jalani pada hari ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Doni, ini benar-benar bisa membangun hal yang baru, wawasan baru buat anak-anak mahasiswa semuanya. Dan ini juga menjadi pengalaman yang berharga buat kami semuanya untuk bisa memandang ke depan dengan lebih baik, tetap semangat untuk bisa menjalankan profesi masing-masing, dan juga mendapatkan ilmu yang terus berkembang dari hari ke hari, menjadikan semangat buat kami semuanya untuk bisa mencapainya. Kini kami akan mengakhiri acara pada siang hari ini, kiranya Tuhan berkati selalu, dan Tuhan berkati acara kami berikutnya agar bisa berjalan dengan baik. Doa yang tidak semua ini kami aturkan dengan perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Tadi sudah Terima saya kasih. potret. Saya bagian kepada Bapak. Terima kasih. Ya, monggo. Ya. Kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini.